Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Nah, di sekitar awal tahun 2022, majalah Forbes, sebuah majalah yang kepo banget sama kekayaan orang lain, itu melaporkan kepada kita bahwa Pak Chairul Tanjung itu memiliki kekayaan sekitar 123 triliun rupiah. Angka yang sangat-sangat luar biasa. Itu menyebabkan dirinya ada di posisi ketiga sebagai orang paling kaya se-Indonesia. Tetapi kemudian di akhir tahun yang sama, ternyata ada laporan baru yang menyebutkan bahwa Chairul Tanjung memiliki kekayaan hanya sekitar 79,5 triliun rupiah, turun drastis. Turun dari posisi ketiga menjadi posisi keenam dari orang paling kaya se-Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Kok uangnya bisa menguap sampai sekitar 44 triliun begitu? Dan daripada uang bisa menguap seperti itu, kenapa nggak dikasihin ke saya gitu? Saya kan mau beli sepeda sama beli partai politik gitu. Kenapa seperti itu? Ya kalau misalkan untuk jajaran orang-orang yang paling elit, paling kaya, ya kehilangan uang sekitar 44 triliun dalam beberapa bulan itu adalah sesuatu yang biasa. Toh naiknya juga, memang mereka dapat naiknya juga kurang lebih segitu. Cuman yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa konon katanya turunnya kekayaan Chairul Tanjung itu gara-gara salah satu mesin uangnya sepi, yaitu Transmart. Kalau misalkan Baraya kecek datang ke gerai-gerai Transmart yang tersebar di seluruh Indonesia, mungkin saja Baraya menemukan bahwa mereka sepi. Saya juga pernah bikin vlog di Mall Transmart yang seperti itu dan bener-bener sepi. Lebih banyak petugas yang ada di sana daripada pengunjung di sana. Ngeri sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Seharusnya Baraya khawatir bukan gara-gara soal Chairul Tanjungnya, tetapi ini terkait dengan ekonomi masa depan. Kita akan benar-benar hancur, benar-benar akan terkubur kalau kita tidak bisa beradaptasi. Jadi simak videonya sampai tuntas, kita jadikan Pak Chairul Tanjung sebagai pelajaran. Yuk kita mulai. Pak Chairul Tanjung masuk ke dunia retail kelas kakap di Indonesia ketika beliau mendirikan Bandung Supermall tahun 2001. Pada waktu itu konsepnya adalah sebuah mall yang sangat besar, sangat megah, sangat lengkap, dan sangat-sangat yang lainnya begitu ya. Ketika Bandung Supermall ini berhasil, Pak Chairul Tanjung kemudian mengembangkan lagi dengan berpikir bahwa ini harus menjadi sebuah kawasan terpadu. Maka dibikinlah di sana tempat hiburan, ada hotel di sana, kemudian ada bank di sana, bahkan ada tempat sholat di sana, ada masjid dan sebagainya, yang setelah semuanya jadi itu namanya berubah menjadi Trans Studio Mall, karena itu sudah menjadi ya semacam kawasan terpadu seperti itu. Nah, ketika bisnisnya itu ternyata di situ lancar dan menghasilkan banyak sekali keuntungan, Pak Chairul Tanjung mulai berpikir lagi untuk merambah ke retail yang lebih besar lagi. Pada waktu itu Pak Chairul Tanjung langsung jalan-jalan ke Carrefour buat jajan. Tapi jajannya tentu saja bukan jajan yang dijajakan produknya di sana, tapi jajan saham 40%. Dan luar biasanya 2 tahun kemudian saham Carrefour yang ada di Indonesia semuanya dibeli saja sama Pak Chairul Tanjung untuk kemudian dirubah menjadi Transmart. Nah, pasar modern yang sangat-sangat mewah, sangat-sangat bagus, apa dan seterusnya dan seterusnya. Sejak itu kemudian Pak Chairul Tanjung juga masih belum selesai karena 1, 2, 3, 4, 5 gerai dibangun di mana-mana dan akhirnya mencapai ratusan. Pada tahun 2015-2016 kita sudah menemukan ada ratusan gerai Transmart yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan bikin satu aja itu modalnya segede apa, ini bikinnya ratusan gitu ya. Ya orang kaya mah wajar lah kayak gitu ya. Tapi, nah di sini ada satu masalah bahwa tahun 2015 itu ada tren pembelian di Indonesia, di mana platform-platform jual beli online itu sudah mulai berkembang pada waktu itu dan sudah mulai banyak peminat. Nah, ini muncul spekulasi jangan-jangan belanja online ini akan mengubah kebiasaan masyarakat menjadi belinya itu di online, bukan di dunia nyata gitu, bukan langsung datang dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu Pak Chairul Tanjung nampaknya ya percaya diri aja, bikin tetap yang seperti itu, Transmart dibikin di mana-mana dan sebagainya, ya karena dengan harapan atau dengan sebuah asumsi bahwa butuh waktu yang jauh lebih lama untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari yang semula berbelanja langsung menjadi berbelanja online. Lagi pula belanja online itu kan banyak masalahnya, apalagi pas awal-awal tahun 2015, tahun 2013 itu belanja online itu sangat beresiko gitu. Kadang-kadang yang ditampilkannya gimana pas dapatnya kecil gitu ya, atau yang kayak gimana kan seperti itu. Nah, ini membuat orang-orang yang bisnis retail itu percaya diri aja berhadapan dengan bisnis gaya baru itu. Nah, tetapi ada masalah lagi, yaitu tahun 2019 ada pandemi.
yang kita tahu semua itu benar-benar mengubah masyarakat. Jadi orang-orang yang terbiasa untuk jajan, belanja, santuy-santuy di luar dan sebagainya, kemudian sekarang dihalang-halangi, datang polisi, datang orang-orang ini dan itu dan sebagainya untuk mencegah orang-orang berlalu lalang secara lebih bebas. Nah, sejak saat itulah dunia retail, dunia hotel, tempat wisata, resort dan lain sebagainya itu sepi dan banyak di antara mereka yang benar-benar bangkrut. Transmart tentu saja ini karena dimiliki oleh orang yang sangat kuat dengan ekonomi yang sangat besar, itu bisa bertahan. Tetapi bertahan saja tidak cukup. Karena apa? Karena sebenarnya pandemi ini telah mengubah kebiasaan masyarakat dan mempercepat perubahan itu. Kan masyarakat itu cepat atau lambat sebenarnya akan berpindah dari offline ke online, atau mereka menggabungkan keduanya. Mereka kadang-kadang belanja langsung, kadang-kadang belanja di online. Harusnya seperti itu, tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Seharusnya mungkin ada 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk bisa benar-benar diterima oleh pangsa masyarakat, pangsa pasar masyarakat di Indonesia, kan begitu. Tapi pandemi itu kemudian mengakselerasi perubahan masyarakat. Jadi masyarakat yang awalnya lagi dunia online itu baru penjajakan, sekarang mereka benar-benar dipaksa masuk ke situ karena kebutuhan-kebutuhan pokok mereka itu susah untuk mendapatkannya di dunia langsung, karena dunia langsung itu dibatasi oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, begitu. Sehingga ketika pandeminya akhirnya selesai, beres, orang-orang di Indonesia sudah sangat terbiasa dengan belanja online. Mereka kadang-kadang sekarang masih tetap masuk ke toko-toko, mereka masuk ke retail, masih masuk ke Indomaret dan Alfamart dan sebagainya, tapi mereka sekarang sudah punya opsi lain. Opsi yang membuat mereka itu susah untuk diintimidasi atau susah untuk dikendalikan lagi pola pikir dan keinginannya serta seleranya. Karena mereka kalau lebih mahal sedikit aja di sini, ya udah pindahnya ke online gitu kan. Nah, itulah yang kemudian gagal untuk diantisipasi oleh retail-retail besar. Makanya sejak saat itu toko-toko raksasa itu bertumbangan satu demi satu. Misalkan Giant tutup, gulung tikar, sekarang ganti jadi Suneo. Kemudian Hypermart tutup, Matahari pindah terbit dari barat dan sebagainya. Semuanya yang retail besar-besar yang seperti itu bertumbangan satu demi satu. Kita bisa cek semua itulah. Nah, termasuk dalam hal ini adalah Transmart. Transmart itu pada akhirnya juga tidak memiliki pilihan, sehingga banyak di antara mereka yang bertumbangan. Sekarang, tahun 2023, awal tahun 2023, konon katanya hanya tersisa tinggal 95 gerai yang masih bertahan, tapi 95 yang bertahan itu bukan baik, bukan surplus, bukan profit, tetapi mereka hanya benar-benar sekedar bertahan saja, karena sudah ditinggalkan oleh para pelanggannya. Maka di sini sebenarnya saya ada satu yang mengganjal gitu, ada pertanyaan dalam benak saya gitu. Kenapa Pak Hairul Tanjung tetap bertahan dengan ini, maksain banget untuk tetap membuat Transmart ini bertahan gitu. Kan kalau misalkan kita lihat Giant gitu, itu tutup karena apa? Karena dia langsung pindah ke retail-retail yang lebih kecil gitu, lebih menyebar dan lebih dekat dengan masyarakat. Tidak lagi jual kemewahan, kemegahan dan sebagainya, tapi yang masuk ke yang lebih kecil-kecil kayak gitu ya. Kemudian misalkan Matahari gerainya masih ada, tapi buka juga toko online-nya gitu kan, seperti itu. Jadi memang berusaha untuk beradaptasi terhadap kebiasaan masyarakat yang baru. Tapi kenapa Transmart tidak seperti itu? Semuanya mati-matian dipaksain seperti itu. Saya tidak meragukan kejelian Pak Hairul Tanjung dalam membidik bisnis, karena beliau sudah terbukti kan duitnya juga puluhan triliun, ya jelas dia orang yang sangat-sangat hebat dalam berbisnis gitu. Cuman saya bertanya-tanya kenapa beliau tidak misalkan berusaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru masyarakat yang sekarang memang sudah benar-benar berubah gitu. Nah, cuman ada hal yang lain yang harus kita pikirkan di sini, bahwa ini masalahnya sebenarnya bukan Hairul Tanjung saja. Kan kita sudah sebutkan yang tadi itu, bukan hanya Transmart saja yang gugur, tetapi juga Giant, kemudian Matahari, Hypermart dan lain sebagainya, dan barangnya juga atau misalkan Gramedia yang buku itu, barangnya juga sekarang udah bakal melihatnya sepi banget yang seperti itu gitu. Nah, ini sebenarnya adalah pikiran buat kita, ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Karena apa? Karena kita hidup di sebuah zaman yang benar-benar dikutuk. Kita hidup di sebuah zaman di mana masyarakat itu kebiasaannya terdisrupsi, apapunnya terdisrupsi dalam waktu yang singkat, dalam frekuensi yang semakin padat. Ada perubahan yang semakin drastis dan semakin dramatis.
Dan ini hanya terjadi di zaman ini. Pertama kali manusia dalam sejarah melihat perubahan yang secepat itu ya zaman sekarang ini. Jadi buat baraya misalkan yang nggak kuat untuk bisa beradaptasi, buat baraya yang leha-leha dengan situasi mapan dan sebagainya, please kalau mungkin jangan hidup di zaman sekarang, karena zaman sekarang kita tidak diberikan kesempatan dan peluang untuk melakukan hal itu. 10 tahun yang lalu, baraya mungkin masih beli CD bajakan di pinggir jalan untuk dengerin MP3, untuk dengerin atau untuk nonton film bajakan, atau nonton film yang aneh-aneh dan sebagainya gitu ya. Sekarang, baraya tidak akan menemukannya lagi. Bahkan banyak sekali komputer-komputer di zaman sekarang itu yang sudah tidak dilengkapi lagi oleh CD-ROM gitu. Karena itu adalah teknologi jadul gitu kan. Itu ada perubahan yang sangat radikal. 10 tahun yang lalu, baraya itu mungkin nonton OVJ, dan sebelum itu baraya nonton on the spot gitu. Sekarang baraya tidak akan nonton itu lagi kan. Sekarang baraya datang ke bank untuk misalkan ngurus-ngurusin ini itu ke depan teller. Tapi teller kan semakin kesini semakin habis. Mungkin tahun depan, 2 tahun ke depan teller akan benar-benar habis karena ada program e-banking, teknologi AI dan sebagainya. Kan akhirnya seperti itu. Nah, perubahan-perubahan radikal seperti ini terjadi bukan antar generasi, tapi dalam satu generasi baraya mengalami perubahan yang terlalu cepat dengan frekuensi yang terlalu padat dan rapat gitu. Makanya apapun yang baraya pelajari di masa kini, sangat mungkin itu tidak akan berguna di tahun depan. Apalagi kalau misalkan baraya sekolah 12 tahun, ditambah dengan kuliah ini itu dan sebagainya. Ilmu yang didapatkan dari sekolah mungkin saja sangat tidak berguna ketika baraya sudah lulus. Karena apa? Karena apa yang dipelajari di sekolah sudah tidak dibutuhkan karena zamannya sudah berubah. Zaman berubah di zaman sekarang itu benar-benar cepat. Makanya ini adalah, saya sering kali menyebut zaman generasi sekarang itu adalah zaman di mana anak-anak dikutuk gara-gara perubahan yang terlalu cepat. Makanya kalau misalkan baraya sekarang terlalu leha-leha, terlalu santuy, nggak mau berpikir, nggak mau berinovasi, nggak mau beradaptasi dan sebagainya, sebaiknya saran saya jangan lahir di zaman ini, tapi pindah ke zaman yang lain. Karena kalau misalkan baraya leha-leha, santuy-santuy, tidak bisa beradaptasi, di zaman ini baraya akan benar-benar tergerus, terpuruk, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, blablabla, dan seperti itu. Begitu. Jadi jangan hanya bicara soal misalkan Khairul Tanjung yang kehilangan 44 triliun dalam beberapa bulan. Kita misalkan melihat kemarin-kemarin Elon Musk. Elon Musk kehilangan duit 2.800 triliun rupiah hanya dalam waktu beberapa bulan dan memecahkan rekor sebagai orang yang paling bangkrut dalam sejarah gitu, paling susut gitu. Ya bayangin aja 2.800 triliun dalam beberapa bulan duitnya hilang gitu ya. Kalau misalkan lihat Pak Khairul Tanjung yang cuma kehilangan 44 triliun kok jadi kecil gitu ya, padahal 44 triliun itu gede banget, baraya kerja seumur hidup juga kayaknya nggak akan dapat yang segede itu gitu. Ya tapi itulah yang terjadi di dunia saat ini gitu. Jadi bukan hanya Khairul Tanjungnya, bukan hanya soal Elon Musk-nya, bukan soal Mark Zuckerberg-nya dan sebagainya yang sekarang ini menunjukkan keputusan-keputusan mereka itu gagal, ya karena kita semua di dunia ini sekarang dibingungkan oleh perubahan yang terlalu radikal, perubahan yang terlalu berbeda gitu. Misalkan beginilah, diproyeksikan bahwa kan kita berubahnya terlalu cepat, maka diproyeksikan 10 tahun ke depan orang-orang akan tertarik pada dunia meta gitu, yang kemudian Mark Zuckerberg dengan asumsi itu kemudian menggelontorkan uang yang sangat besar untuk investasi di bidang itu. Nyatanya sekarang baru langkah-langkah awal itu sudah mulai goyah dan kemungkinan besar akan hancur. Begitu kan? Elon Musk, kan hancurnya itu gara-gara Twitter ya. Ya, dan masalah-masalah yang lain, tapi khususnya itu gara-gara Twitter. Itu kan sebenarnya juga beliau tuh punya visi tentang sesuatu di masa depan terkait dengan hak manusia dalam berbicara dan mengutarakan pendapat gitu kan. Nah, itu ternyata malah membuat Twitternya itu jeblok gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan orang-orang yang sangat besar saja, yang jago banget dalam bisnis saja bisa kolaps, bisa gagal mengambil keputusan yang baik, apalagi kita gitu. Kita kan sebenarnya jadi gak bisa memprediksi mana yang di masa depan itu akan tetap menjadi sebuah tren berkepanjangan atau tren sesaat gitu. Misalkan es kepal Milo gitu, awalnya 1, 2, terus tiba-tiba booming dan hilang lagi gitu. Terus tahu bulat digoreng dadakan, pas booming banyak orang yang masuk bisnis ke situ, langsung seret gitu. Jadi rugi bandar gitu ya. Kemudian apa itu jambu batu, es rujak jambu batu gitu ya, kayak gitu dan banyak sekali. Dan makanya kita tuh bener-bener gak tahu di masa depan apakah ketika misalkan kita mengikuti satu tren tertentu, kita misalkan mau langsung maju dan bagaimana gitu atau tidak gitu. Atau misalkan NFT gitu. Itu kan sebenarnya dulu tuh udah booming gitu.
Udah itu banyak orang yang masuk ke NFT, sekarang sepi lagi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, makanya di masa kini itu adalah masa yang benar-benar sangat rumit, masa yang benar-benar harus membuat Baraya waspada dan khawatir. Makanya kalau misalkan Baraya sekarang, hidup di zaman sekarang, terpaksa hidup di zaman sekarang, mulailah berpikir pada hal-hal yang sederhana. Misalkan Baraya harus menginvestasikan uang Baraya itu di sesuatu yang lebih permanen gitu, lebih permanen bukan permanen. Misalkan Baraya kalau udah punya duit sedikit langsung beliin tanah gitu. Baraya punya duit sedikit langsung buru-buru beliin emas gitu. Nah, walaupun emas juga ke depannya kan ada emas sintetis ya yang akan menjatuhkan harga emas, itu juga kita nggak tahu gitu. Tapi pokoknya mah Baraya jangan bersantuy-santuy dulu, Baraya jangan berleha-leha dulu, Baraya bersiaplah untuk beradaptasi dan bersiaplah untuk berkompetisi, karena zaman ini dan zaman seterusnya kalau Baraya tidak bisa beradaptasi maka Baraya tidak akan bisa jadi apa-apa. Baraya hanya akan menjadi pengekor, Baraya akan menjadi konsumen, dan yang lebih buruk lagi Baraya akan menjadi pihak yang dieksploitasi dari orang-orang yang paling mungkin bisa beradaptasi. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga benar-benar dijadikan pelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.